Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya sebagai host Adoni di sini akan membahas tentang menjadi diri kalian yang lebih baik atau menjadi diri kalian yang terbaik. Itu sih pembahasannya pada talk show hari ini. Mungkin kita akan langsung undang tamu undangan kita yaitu Mbak Rizi ke dalam live Instagram Saka pada siang hari ini. Ya, halo Mbak Rizi, selamat siang. Ya, selamat siang, Kak Doni. Ya, gimana kabarnya? Baik ya. Mbak Rizi bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Oh, bisa. Alhamdulillah. Mbak Rizi mungkin buat perkenalan dulu, Mbak Rizi, ke Oh ya, teman-temannya. Nah, sebelumnya selamat siang teman-teman dari Saka M Jogja ya, radio ya, dari Jogja. Oh ya, selamat siang. Perkenalkan dulu, nama saya Rizi Abar Maulani. Alhamdulillah masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu univ di Ponorogo, yaitu IAIN Ponorogo. Dan hari ini dimintai tolong untuk menjadi ya sedikit berbagi ilmu sama teman-teman yang ada di sahabat. Ini panggilnya gimana kalau di radio itu biasanya? sahabat setia. Oh ya, Sahabat, sahabat setia dari Sekaf juga ya. ya, sahabat setia Saka Jogja. Iya, itu tadi perkenalan dari saya ya. Jadi bisa dipanggil Kak Rizi aja. Ya, jadi Mbak Rizi ini merupakan salah satu founder komunitas Geliat Gerakan Peduli Anak Yatim di Ponorogo. Dia juga sebagai apa ya, juga pernah mengajar, bukan pernah sih, lagi mengajar di MI Darul Hikmah. Terus juga mendapatkan award beasiswa Basnas. Selain itu, Mbak Rizi juga merupakan pejuang inspiratif Kita Foundation. Wah, mantap sekali. Ya Mbak Rizi, tentang pembahasan kita pada siang hari ini tentang be the best version of you. Nah, bagaimana sih Mbak? Mau tanya nih, penjelasannya tentang be the best version of you itu seperti apa menurut Mbak Rizi? Ya, jadi hari ini materinya adalah tentang be the best version of you ya. Jadi menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa bagaimana sih caranya untuk menjadi versi terbaik untuk diri kita itu. Yang pertama itu kita harus tahu apa tentang aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu adalah dari dirimu dengan mengasah bakat dan kelebihanmu sehingga kamu bisa mencapai impianmu dengan memberikan sebuah arti kehidupan. Jadi di aktualisasi diri ini kamu ini teman-teman semua itu bisa mengasah bakat atau kelebihannya begitu untuk mencapai suatu tujuannya. Kemudian ini saya izin PPT ya. Oh iya, silakan Mbak, silakan. Ini ada di PPT. Kemudian bagaimana cara untuk mencapai dari aktualisasi diri ini? Yang pertama itu kita bisa menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan dan tidak berhenti untuk memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita juga bisa fokus pada solusi, bukan masalah. Jadi misalnya ada sebuah masalah, itu ya jangan fokusnya itu jangan di masalahnya tapi di solusinya. Ada yang mengatakan ke saya itu begini, kamu itu harus selesai dengan diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu bisa menyelesaikan masalah orang lain. Jadi sebisa mungkin kita ya selesai dengan diri kita, maksudnya kita selesai dengan permasalahan kita, kita bisa apa namanya menerima semua masalah yang Allah berikan kepada kita karena itu Ya, mungkin salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus menerima
permasalahan tersebut dengan ikhlas begitu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah selesai dengan permasalahan kita, insya Allah kita bisa menyelesaikan urusan orang lain atau membantu urusan orang lain juga gitu. Kemudian yang ketiga itu kita tidak merasa kesepian walau sendiri. Kenapa? Karena kebahagiaan itu yang menciptakan kan diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin meskipun kita itu sendiri nggak ada temannya, ya kita sendiri yang bisa menciptakan kebahagiaan itu gitu. Bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya ya mungkin kalau senang dengan musik bisa mendengarkan musik atau belajar musik, kemudian bisa kalau suka tentang dunia tulis juga menulis menulis buku dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat, kita harus selalu bersyukur dan mencari makna kehidupan dengan lebih dalam. Jadi mau sehebat apapun kita, kalau misalnya kita itu tidak pandai bersyukur ya percuma, karena kebahagiaan itu kan yang menciptakan kita, dan bisa menciptakan kebahagiaan itu salah satunya dengan pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian ada 5 cara untuk mengaktualisasi diri. Yang pertama itu, stop membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti kan mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Setiap manusia, Allah itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Lah kita jangan fokus di kekurangan itu, kita harus fokus di kelebihan kita. Bagaimana kita untuk terus bisa mengimprove kelebihan kita, kemudian bagaimana cara kita bisa untuk terus tekun dan istiqomah dengan apa yang kita lakukan selama itu. Kemudian yang kedua itu mengenali dan mencintai diri kita sendiri, karena kita itu tidak bisa bertumbuh atau berkembang kalau kita tidak tahu atau belum kenal dengan diri kita sendiri. Contohnya misalnya kalau Kak Rizi sendiri ya, Kak Rizi itu suka di dunia pendidikan dan sosial. Jadi kakak akan fokus di dua itu, pendidikan dan sosial itu. Itu tadi cara kakak mengenali diri kakak itu gimana? Ya kakak passionnya di apa? Kalau kakak itu sukanya, Kak Rizi itu passionnya di pendidikan. Jadi kakak akan benar-benar mendalami pendidikan itu. Bagaimana untuk nanti bisa menjadi seorang yang bisa memberikan manfaat melalui ilmu kakak. Kemudian selain itu kakak suka di bidang sosial, bagaimana nanti kakak bisa bersosialisasi dengan orang-orang melalui kegiatan sosial tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus bisa bertanggung jawab atas tindakan dan memiliki integritas diri yang baik. Jadi saat kita di kehidupan dunia ini ya, kita itu tidak bisa mengontrol orang-orang yang berperilaku kepada kita, karena itu sudah ranah mereka. Mereka mau bagaimana sikap mereka kepada kita tidak bisa mengontrol itu, tapi kita bisa mengontrol sikap kita kepada mereka. Bagaimana kita memberikan reaksi kita terhadap mereka. Ya meskipun ya, kalau kadang kita itu disakiti, jadi ya jangan membalas disakiti lagi gitu. Itu salah satu contoh respon kita ke mereka. Buktikan saja kalau kita itu nggak seperti itu. Kalau misalnya kita dikasih ujian cobaan sama Allah seperti itu ya. Kemudian yang keempat, itu menerapkan pola pikir positif dan menikmati setiap momen dalam kehidupan. Nah, teman-teman, sahabat dari Sakom Jogja, tidak bisa dipungkiri kalau kehidupan ini seperti roller coaster ya. Jadi kadang kita di atas, kemudian kadang kita di bawah. Pokoknya namanya kehidupan itu pasti ada susah senengnya gitu. Nggak mungkin kalau susah terus itu nggak mungkin. Kalau seneng terus itu juga. Iya. Benar. Saat dimana kita di atas, ada saat dimana kita ada di bawah. Jadi kalau misalnya kita di atas, kita sedang bahagia, jangan terlalu bahagia yang berlebihan gitu, karena nanti pada akhirnya ada fase kesedihan juga. Iya. Kalau jatuh tuh rasanya sakit ya, kalau jatuh ya. Habis bahagia langsung blek jatuh gitu.
Iya, kalau perasaannya itu dikontrol kalau seneng Iya. jangan seneng banget, kalau sedih ya Dengan jangan senengnya sedih. senengnya nggak boleh berlebihan berarti ya. Berarti senangnya saat senengnya itu harus ada ya takarannya harus ada gitu ya berarti. Betul sekali Kak Doni. Nah, kalau waktu ada di kesedihan itu, kalau kakak mikirnya gini Kak Rizi itu, kalau sekarang misalnya sama Allah dikasih ujian ya, dan ujiannya itu berat banget, itu kan kita di fase kesedihan. Lah, habis itu kakak mikirnya gini, udah dewasa gini, kakak mikirnya pasti habis ini Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa setelah kesedihan ini, setelah berada di fase kesedihan ini. Jadi tetap berpikir positif atas semua ujian cobaan kehidupan yang Allah berikan gitu. Kemudian Ya. yang kelima itu jangan berhenti karena perjalanan hidup itu tidak akan pernah berakhir. Uh, Kak Doni, suara saya masuk nggak? Masuk masuk Kak, masuk Kak. Masuk. Ya, jadi yang kelima itu jangan berhenti karena perjalanan hidup tidak akan pernah berakhir. Yang namanya kehidupan itu pasti kita akan selalu diuji sama Allah. Dan ujian itu tidak akan berhenti sebelum kita berada di akhirat nanti. Jadi memang kehidupan di dunia ini memang untuk diuji. Jadi manusia hidup di dunia ini untuk diuji, untuk mengetahui seberapa kuat iman kita. Lah, itu nanti kalau udah di akhirat insya Allah kita bakal ditimbang di alam barzah. Jadi yaitu tadi jangan pernah berhenti di gitu. Lanjut ya Kak ya. Ya. Iya, lanjut. Nah, kemudian tadi kan Kak Joni itu membahas tentang komunitas geliat ya. Tadi Kakak juga sudah berbicara Tadi kan kalau ini ya. passion Kakak. Ini Kak gini Kak. Tadi kan Kak kan Kak Rizi ini kan sebagai juga founder dari komunitas Geliat ya. Nah, komunitas Geliat ini kan setelah aku baca-baca sedikit itu kan merupakan salah satu komunitas gerakan peduli anak yatim yang berada di Ponorogo. Mungkin Mbak Kak Rizi mungkin bisa menceritakan lebih detail komunitas Geliat itu proudnya apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, tadi sempat terjadi delay internetnya karena mungkin ada gangguan signal, jadi ya agak tertunda ya. Mungkin kita akan melanjutkan lagi talkshow kita tentang Be the best version of you atau menjadi diri kalian yang terbaik. Sambil menunggu Mbak Rizi kembali masuk di Instagram Live kita pada hari ini, mungkin kita akan membahas sedikit ya bagaimana menjadi be the best version of you yang sebenarnya itu. Tadi Mbak Rizi juga telah memberikan beberapa penjelasannya juga tentang bagaimana sih menjadi diri kita yang menjadi diri kita yang lebih baik lagi itu seperti apa gitu. Terus juga harus sering-sering juga bersyukur juga. Tadi dia sempat membahas tentang bagaimana kita bersyukur, terus juga membahas tentang kalau misalnya kita itu sebagai makhluknya Allah, sebagai manusia itu ibaratnya kita itu di dunia ini adalah sebagai tempatnya kita untuk mencari amal ya, itulah ya. Mungkin kita akan menunggu sebentar ya Mbak Rizinya dulu, Kak Rizi, karena tadi juga Kak Rizinya juga mencari tempat yang pas karena ternyata di situ dia juga gangguan sinyalnya. Nah. Halo Mbak Rizi. Assalamualaikum Mbak Rizi. Oh ya, maaf ya tadi sinyalnya mungkin agak bermasalah. Ya nggak apa-apa. Tadi juga sinyalnya di sini juga ada delay sedikit, jadi langsung terhenti, terkat langsung ininya talkshow-nya ya. Mungkin kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan kita tadi ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana
mengaktualisasikan diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi, terbaik lagi. Terus Kak Riji juga telah menjelaskan bagaimana menjadikan diri kita itu bisa lebih bermanfaat di masyarakat. Terus harus bisa lebih mengenal diri kita lagi, bagaimana caranya kita tuh, oh kita tuh harus bisa lebih mengenal lagi diri kita ini maunya apa, terus tujuan hidup kita apa, mungkin ya seperti itu. Nah, tadi kan sempat kesempil sedikit ya tentang komunitas Geliat. Karena karena Kak Ridi sendiri ini merupakan salah satu founder Geliat di Ponorogo. Nah, mungkin ya Kak Ridi bisa menjelaskan secara detail komunitas Geliat itu kegiatannya itu seperti apa, terus juga kalau misal dalam kesehariannya komunitas Gilead itu ngapain aja? Silakan Kak, Kak Rizi. Terima kasih Kak Doni. Ya, Ya, tadi kan udah sharing tentang aktualisasi diri. Selanjutnya ya. Kak Rizky akan bercerita sedikit tentang komunitas Gilead ya, yang seperti tadi Kak Doni tanyakan ke saya. Jadi apa sih sebenarnya itu? Komunitas Gilead itu kependekan dari Gerakan Peduli Anak Yatim Ponorogo. Jadi kita masih terfokus di Kabupaten Ponorogo. Komunitas ini didirikan oleh 6 orang sebenarnya dan sudah ada strukturnya. Alhamdulillah saya sendiri dan juga ada teman-teman sebagai seperti organisasi lainnya ya, ya juga ada bendaharanya, ada sekretaris, ada humasnya, kemudian juga ada yang mengurusi tentang, jadi sudah ada bagian sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah komunitas Geliat sampai sekarang sudah memiliki 49 anggota dan itu sudah uh, dari berbagai kota. Ada yang dari Madiun, kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jambi. Tapi mereka domisilinya di sini, tapi asalnya itu dari berbagai daerah tersebut. Nah, komunitas Geliat ini bergerak dalam bidang sosial pendidikan. Uh, sahabat dari Sakam Jogja mungkin bisa lihat di IG kami ya, IG Geliat Ponorogo tentang profil Geliat Ponorogo lebih lengkapnya. Juga ada di situ ada kegiatan-kegiatannya yang dilakukan gitu. Nah, komunitas Geliat ini itu sebenarnya terfokus di dua ranah, yaitu di dunia pendidikan dan dunia sosial. Kemudian kegiatan apa aja yang kami lakukan selama 2 tahun ini ya, insya Allah nanti bulan November tanggal 20 ini insya Allah kita sudah memasuki usia yang ketiga tahun. Jadi minta doanya ya teman-teman ya, semoga komunitas Geliat nanti masih bisa istiqomah, terus masih bisa Amin. memberikan kepada orang lain di Amin. usia tahun ini ya. Jadi Amin. kegiatan yang sudah pernah kami lakukan itu sebenarnya ada kegiatan bulanan sama kegiatan tahunan. Kegiatan bulanan itu biasanya ada kegiatan di bidang pendidikan. Misalnya kita mengadakan talk show yang ringan juga bersama orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Kemarin itu kita kerjasama dengan mahasiswa dari UNY sama mahasiswa dari Unsuka. Mereka salah satu teman saya dan merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di sana gitu. Itu tadi dalam bidang pendidikan. Kemudian di bidang sosial ini setiap sebenarnya kemarin planningnya itu mau 3 bulan sekali, tapi karena mungkin kita masih punya kesibukan sendiri-sendiri dari foundernya, jadi biar bisa terrealisasinya itu 6 bulan sekali itu ada kegiatan bagi-bagi nasi. Kemarin kita itu waktu bagi-bagi nasi itu di Terminal Sel Aji dan alhamdulillah langsung ludes semuanya. Kemudian Alhamdulillah. untuk kegiatan tahunan itu ada kegiatan uh, santunan anak yatim di panti-panti asuhan. Kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan
bakti sosial di Panti Asuhan Tunanetra Aisyah, kemudian juga ada di Nurul Samsi, dan insya Allah pokoknya setiap bulan Ramadan itu kita akan berkeliling ke panti asuhan untuk melakukan kegiatan bakti sosial gitu. Jadi itu tadi sekitar tentang komunitas Geliat, Kak Doni. Dalam kegiatan sehari-hari ini kan ada kuliah, terus juga pasti ada ikut komunitas juga seperti Geliat, terus belum nanti mungkin ada magang. Kak Riza ada magang hari ini? Magang hari ini? Alhamdulillah magangnya udah selesai dan Wah, alhamdulillah langsung keterima mengajar di salah satu MI di Ponorogo. Doanya saja ya, ya, semoga diberi kelancaran. ya, ya, ya. Maaf Kak tadi suaranya terputus tadi. Oh Maaf, ya, tadi sedikit suara terputus. Tadi Kak keterima di mana tadi? Di sekolah mana? di MI Darul Hikmah. Wow, aduh. Habis magang tuh langsung keterima kerja di sana ya. Masya Iya, Allah. Jadi kepengen loh. Jadi kepengen tuh. Di sana kegiatan, kalau kegiatan ngajar mengajar itu bagi Kak Riji selama di sana itu susah nggak sih kalau mengajar itu? betul ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Doni. Ya, Ya, tadi Kakak Rizi itu udah sedikit jelasin kalau kita harus mengenali dan mencintai diri kita sendiri. Nah, iya. passion Kak Rizi itu kan di dalam dunia pendidikan. Jadi Kak Rizi itu sangat suka sekali dengan yang berbau namanya dunia pendidikan. Tuh. Nah, salah satu goal Kak Rizi itu selama hidup itu yaitu menjadi seorang ustadzah atau menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah jadi Kak Rizi itu uh, setiap punya cita-cita atau setiap punya keinginan, Kak Rizi selalu tulis di dinding kamar. Dan alhamdulillah semuanya itu di dunia ini itu ada hukum law of attraction. Bentar ya Kak Rizi, kemarin udah nulis juga. Gak lupa ini. Jadi hukum law of attraction itu perasaan, pikiran, perilaku, kebiasaan, karakter, dan nasib. Saat kita berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan menarik hal yang serupa berada di dalam semesta dengan apa yang kita rasakan dan pikirkan dalam kehidupan. Maka buatlah sesuatu positif dalam tubuh kita. Jadi, di dunia ini kan ada namanya hukum Newton 3. Ada aksi, ada reaksi. Misalnya kita punya mimpi nih, kita tulisin di dinding kamar kita. Kemudian kita yakin bahwa mimpi tersebut insya Allah akan terwujud atas dasar pikiran, perasaan, kemudian akan mengubah ke perilaku. Perilaku tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang akan menuntun kita untuk mencapai target-target kita. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu tahun 2021 Kak Rizi itu menulis supaya bisa menjuarai lomba LKTI senasional dan sama Allah itu alhamdulillah dikabulin langsung di tahun itu juga dikabulin waktu itu Ah, jadi best presentation di salah satu universitas ternama di Indonesia yaitu di Universitas 11 Maret. Kemudian di bulan November itu alhamdulillah juga Kak Rizky itu masuk 10 besar finalis lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dan di situ semua akomodasi, termasuk pesawat, kemudian hotel, kemudian dapat uang saku juga dari kampus, itu yang biayai dari kampus. Nah, itu tadi Kak Rizi benar-benar tempelkan di dinding kamar. Dan selama mau tidur, kemudian waktu Kak Rizi mau membaca Al-Quran, Kak Rizi itu selalu mensolawati, kemudian Kak Rizi baca apa yang mau Kak Rizi targetin di tahun ini, kemudian Kak Rizi Al-Fatihahin. Itu dan alhamdulillah itu benar-benar terjadi. Kemudian itu tadi yang perihal prestasi ya. Kemudian kalau Kak Doni tadi kan membahas tentang beasiswa. Lah iya. itu juga
Rizi itu di tahun 2000, Kak Rizi itu kan dapatnya beasiswa itu di tahun 2020. Nah, di tahun 2019 kemarin itu juga sama Kak Rizi tulis, Kak Rizi tempel di dinding kamar Kak Rizi, Kakak Rizi pengen dapat beasiswa gitu. Tapi itu nggak langsung dapat beasiswa gitu nggak teman-teman. Jadi Kak Rizi daftar berapa ya? 10 beasiswa waktu itu. Waduh, Dan banyak itu sekali. iya, tahu nggak? Oh, misalnya daftar beasiswa itu berkasnya itu banyak banget Kak Doni. Jadi Kak Rizi harus wirawiri ke sana kemari untuk melengkapi berkas-berkas beasiswa itu. Dan itu alhamdulillah sama Allah dikasih nyantolnya satu. Tapi nggak apa-apa Kak Rizi bersyukur juga masih Tetap bersyukur bersyukur sama ya. Tetap bersyukur walaupun ya gimana ya. Ya itu pun merupakan juga perjuangan Kak Riji juga gitu demi mendapatkan beasiswa gitu. Itu effortnya sampai 10 loh. Saya juga dulu pernah juga daftar beasiswa, cuman effortnya ya paling cuma 3 atau 4 waktu itu. Ya memang sih, memang persyaratannya banyak, untuk berkas-berkasnya juga banyak. Ya begitulah, cuman ini Kak Riji sampai 10 loh. Itu wirawirinya mungkin lebih effort lagi ditimbang saya yang dulu. Aduh, ya Allah, Masya Allah ya. Terus juga Kak Rizi, mungkin ya untuk mungkin Kak Rizi punya kata-kata yang spesial gitu buat sahabat setia Saka tentang agar mereka tuh bisa menemukan jati diri mereka gitu loh. Karena kan banyak sekali kan anak-anak saat ini tuh yang sekarang itu mereka yang kerjaannya cuma rebahan, kadangnya cuma main game, main HP, karena mereka kayak belum bisa menemukan jati diri atau goal yang ingin mereka dapatkan. Mungkin Karisi punya motivasi atau kata-kata yang bagus buat orang-orang dan sahabat setia Saka agar sahabat-sahabat setia Saka itu semakin bersemangat untuk mencari jati diri mereka dan goal dalam kehidupan mereka nanti. Iya. Kalau terima kasih Kak Doni. Kalau pesan dari Kak Rizi untuk sahabat setia dari Sakaf Jogja, yang pertama, masa muda itu kena sekali ya. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan masa muda itu dengan hal-hal yang positif. Kita misalnya kita ikut kegiatan volunteer, ikut kegiatan komunitas yang memberikan impact kepada orang lain. Karena seperti yang sudah Kak Rizi jelasin tadi, bahwa di dunia ini ada hukum Newton 3. Setiap ada aksi, pasti ada reaksi. Jadi semisal kita berperilaku baik, kemudian kita memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah sama Allah kita juga akan dibalas kebaikan. Dan kebaikan itu nggak cuma perihal materi aja, tapi misalnya sama Allah dimudahkan urusan kita gitu. Jadi pesan Kak Risi sebisa mungkin kita bisa menjadi khairun nasi anfa'uh linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Begitu Kak Doni. Ya, mungkin ya bagi sahabat-sahabat setia Saka yang saat ini masih bingung mau nyari apa, bingung, masih rebahan berpikir aku mau ngapain ya, terus juga masih main HP. Nah, itu sudah mendapatkan kata-kata dan motivasi yang bagus dari Kak Riji. Untuk Kak Riji ya, ini juga waktu kita juga masih banyak. Mungkin kita bisa lebih sharing lagi ya untuk perihal untuk menjadi versi yang lebih terbaik lagi. Untuk menjadi versi yang terbaik lagi itu kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri ini kan terkadang tuh saya berpikir kadang seperti ini. Toh banyak kan teman-teman kita, terus tuh apa sahabat-sahabat kita, ada kadang juga dari keluarga kita tuh yang suksesnya tuh lebih dari kita. Padahal kita apa ya, kita sudah kuliah, kita sudah sekolahnya ibarat sudah tinggi ya. Ternyata teman kita yang SMA ternyata punya usaha lebih sukses dari dia. Kitanya masih apa ya, kayak berpikir kok saya belum bisa sih ketemu jalannya, kok saya masih kayak belum bisa sih kayak dia gitu, kayak kenapa sih dengan diri saya ini kan, jadi kayak punya pertanyaan kepada diri kita sendiri ya Kak ya. Terus juga kenapa eh, orang-orang itu terkadang itu lebih mudah untuk terhasut terhasut dalam artian misalnya nih ada orang yang
punya usaha ini, ternyata dia ikut-ikutan, terus setelah ikut-ikutan ternyata nggak berhasil, terus ada orangnya ada usaha lebih bagus lagi nih, terus dia ikut-ikutan lagi, ternyata tidak berhasil. Jadi ibaratnya tuh kayak ikut-ikutan, cuman mereka untuk mempresentasikannya kayak kurang gitu loh. Mungkin untuk ketetapan hatinya kayak masih apa ya, masih belum ada gitu hatiannya. Nah, untuk Kak Rizie sendiri, bagaimana sih Kak menjadikan orang itu yang punya pendirian yang kuat gitu terhadap apa yang dia inginkan? Karena kan kadang orang-orang itu kan kayak kurang gitu untuk menemukan atau menetapkan pendiriannya. Mungkin Kak Rizie punya tipsnya untuk biar pendirian kita tuh kuat gitu, biar tidak tergoyang, tergoncang-goncang melihat orang gini bagus nih, aduh, aduh, ada yang bagus nih, aduh kesini gitu. Nah, terus habis itu katanya bagus ya, ikut-ikutan gitu. Gimana Kak, biar pendirian kita tuh biar kuat gitu, kuat baja. Terima kasih Kak Doni pertanyaannya. Tadi intinya itu bagaimana cara kita agar nggak cuma ikut-ikutan orang lain gitu aja ya. Nah, Ya, terus juga jadi biar kita tuh tetap dalam pendirian kita gitu. Kita udah punya pendirian tapi kadang kan nggak ya, kadang kayak aduh, gampang gampang hancur pendiriannya kan. Bagaimana Kak, biar pendiriannya kita tuh kuat gitu, tetap dalam pendirian kita. iya, kalau iya, kalau dari Kak Risi sendiri ya, jadi Kak Risi itu gimana pendirian Kak Risi bisa sekuat ini? Jadi kalau Kak Risi harus punya goal hidup. Goal hidupnya Kak Risi itu di mana gitu. Misalnya goal hidupnya Kak Risi itu nanti jadi seorang ustazah gitu ya. Iya. Jadi nanti mau Kak Rizi buka usaha, mau jadi seorang pengusaha, kemudian mau jadi seorang entertainer. Lah, Kak Rizi harus tetap apa itu fokus dengan goal hidup kakak tadi menjadi seorang ustazah tadi. Jadi kita boleh punya satu pekerjaan tetap, kemudian kita menyambi dengan pekerjaan yang lain. Tapi yang pekerjaan tetap tersebut harus tetap kita tekuni. Jadi misalnya Kak Rizi ini kan juga alhamdulillah udah buka usaha perintilan juga. Iya. Kemudian selain itu juga alhamdulillah kemarin udah buka usaha tentang di bidang jasa yaitu jasa MC juga. Lah meskipun Kak Rizi nyambi di yang entertainer sama pengusaha tadi, tapi kakak tahu nih, kakak goal hidupnya sebagai seorang ustadzah. Jadi kakak harus tetap fokus, kemudian kakak harus tetap tekun, kemudian kakak harus juga punya manajemen waktu yang baik untuk kakak tetap berada di ranahnya kakak yang agar bisa menjadi seorang ustadzah tadi. Jadi kuncinya ya itu tadi, fokus, kemudian tekun, istiqomah itu. Kalau dari Kak Rizi sendiri. Ya, ya. Ya begitu ya teman-teman ya, bagi teman-teman atau sahabat setia Saka yang ingin pendirian lebih kuat yaitu dengan caranya fokus ya Kak, benar ya, fokus terus juga harus ditekunin juga apa yang ingin digapai karena dengan begitu apa yang kita fokuskan, apa yang ingin kita gapai itu insya Allah nantinya akan bisa jadi kenyataan. Ya begitu ya Kak Rizi ya. Betul sekali Kak Doni. Ya. Terus juga aku juga masih punya pertanyaan lain nih, perihal eh, keadaan anak-anak sekarang ya, terutama di bagian mental. Ini kita agak agak apa ya, agak sedikit nggak sedikit perihal mental anak nih, karena kan mental anak ya, mental diri kita, mental anak-anak itu juga menyangkut pautkan kepada bagaimana menjadikan diri kita itu menjadi versi yang lebih terbaik lagi. Nah, kan saat ini kan mental anak 2000-an itu kan kayak mudah mengeluh ya beda kalau jadi kan kalau di FYP di TikTok itu kan ada ada perbandingan mentalnya eh, anak tahun 80-an, mentalnya anak tahun 90-an, mentalnya anak tahun 2000-an itu kan beda-beda tuh. Nah, kita sebagai anak tahun 2000-an atau anak dari kaum milenial sendiri kan kadang itu kita tuh orangnya gampang mengeluh, terus juga kalau ada tugas tuh kita tuh kayak, gimana nih tugasnya kayak kayak apa banyak banget gitu. Terus juga kita tuh gampang kadang tuh emosi itu terkadang juga agak susah untuk terkontrol. Kadang kita tuh dia kadang tuh lebih mudah terkena mental. Nah,
bagaimana sih Kak agar kita itu bisa menjadikan mental diri kita itu menjadi lebih kuat gitu? Karena melihat dari keadaan sekarang itu, apalagi setelah setelah apa penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022 sendiri, itu ada fakta yang mengejutkan bahwasanya 50% itu pernah aku baca di berita ya, 50% mahasiswa baru di seluruh Indonesia tuh keluar dari apa perkuliahan karena eh, berbagai macam alasan, ada yang karena mentalnya tidak kuat atau salah jurusan, ada yang seperti itu. Nah, jadi mungkin Kak Rizi mempunyai cara bagaimana Kak caranya kita itu menjadikan diri kita itu bisa lebih kuat, mental kita harus lebih kuat lagi. Bagaimana Kak? Salah satunya membahas tentang mental. Jadi bagaimana untuk bisa tetap bertahan dengan segala macam keadaan. Yang pertama itu tentu di saat kita berada di bawah, jangan lupa untuk selalu melihat orang-orang di bawah kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa itu namanya masalah tentang misalnya kalau mahasiswa itu kan nggak tahu ya masalahnya itu di bidang ekonomi, di bidang keluarganya atau bagaimana. Jadi tetap punya harus tetap punya pendirian kalau menurut kakak. Mau kalau kita punya pendirian, kita punya target yang mau kita capai, nanti meskipun dengan apa namanya dengan permasalahan apapun yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita masih bisa menerimanya, masih bisa untuk mengontrolnya. Jadi ya itu tadi harus tetap punya keteguhan hidup, tetap punya pendirian. Kalau menurut Kak Risi begitu. Jadi masih bisa fokus terhadap mimpi yang kita capai. Begitu. Ya, ya begitu ya. Jadi bagaimana sih seperti yang Kak Rizi jelaskan ya. Tadi sudah Kak Rizi jelaskan bagaimana harus kemudian kita harus tetap kuat terhadap apapun yang kita jalani, baik itu cobaan dari Allah mau seber apapun, karena ya kita tahu sendiri lah ya, karena Allah sendiri itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya itu dengan yang melebihi dari kapasitasnya. Betul ya Kak? Betul Betul ya. sekali. Terus nih Kak Rizi, aku juga punya pertanyaan perihal eh, bagaimana ya menurut kakak tentang keadaan mental, keadaan mental anak-anak zaman sekarang, karena kan seperti yang kita tahu ya, kita melihat banyak sekali perubahan sikap ya. Kak Riji pernah memperhatikan nggak dari zaman kita SD, kita SD itu kayak dengan anak SD yang sekarang tuh lebih berbeda gitu pandangannya gitu, dari tahap ya kita tentang kesopanan, terus juga dari kita tutur kata itu, dari semua yang kuperhatikan itu sudah berbeda. Mungkin Kak Riji punya apa punya solusi agar bagi sahabat-sahabat setia Saka yang mungkin sudah mempunyai anak mungkin atau mempunyai adik itu bisa menjaga atau mengkontrol agar eh, apa ya bahasanya, agar mereka itu misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berperilaku yang lebih baik gitu. Karena kan dari pengamatan aku selama ini ya, melihat anak-anak SD, SMP itu sekarang tuh perilakunya sudah berubah gitu. Semenjak adanya COVID-19 ini semuanya berubah. Mungkin Kak Rizi bisa memberikan solusi agar eh, adik-adik kita itu, adik-adik dari sahabat setia Saka atau anak-anaknya atau sahabat setia Saka yang punya anak, mungkin bisa gitu mengkontrol anaknya agar bisa lebih menjadi yang terbaik dan bisa menjadi orang baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Doni. Jadi tadi itu intinya pertanyaannya tentang sebuah menciptakan sebuah atau menumbuhkan karakter yang baik begitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kan dunia pendidikan itu kan ada tiga kan. Ada pendidikan formal, pendidikan non formal, sama pendidikan informal. Kalau pendidikan formal itu berarti di instansi yang resmi, kemudian kalau pendidikan non formal itu biasanya ada di masyarakat, kemudian kalau pendidikan informal itu biasanya berupa
berupa TPA, Taman Pendidikan Anak-anak itu. Taman Pendidikan Al-Quran nih. Kalau anak-anak itu masuk ke pendidikan formal itu tadi. Nah, cara untuk membentuk karakter seorang anak, kalau menurut Kak Rizi itu yang paling berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak itu adalah di pendidikan non formal di dalam keluarga. Nah, ini kenapa kok seorang wanita itu harus berpendidikan? Kenapa seorang wanita itu harus berilmu? Karena seorang ibu akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sampai saat ini pun Kak Rizi tetap fokus di bidang pendidikan. Bahkan insya Allah nanti kalau sama Allah dikasih rezeki yang lebih, insya Allah Kak Rizi masih mau lanjut S2. Doakan ya teman-teman. Doakan. Amin, amin. Semoga bisa lanjut ke S2. Amin. Itu insya Allah Kak Rizi bakal ambil psikologi, kalau nggak psikologi, yaitu tentang PG PAUD. Kenapa kok Kak Rizi mengambil dua itu? Karena itu nanti akan mempelajari tentang kejiwaan. Lah, Kak Rizi benar-benar ingin mempelajari jiwa seseorang, terutama jiwa anak-anak. Karena yaitu tadi ya, karena Kak Rizi pengen jadi ibu terbaik untuk anak-anaknya Kak Rizi nanti. Jadi insya Allah dengan wanita yang berpendidikan, insya Allah kita bisa menciptakan generasi yang unggul. Begitu. Jadi pendidikan utama bagi seorang anak untuk menciptakan karakter anak itu ada di dalam keluarganya. Karena kalau menurut Kak Rizi ya, itu kan sekarang itu banyak sekali yang di dalam keluarga itu kayak anaknya itu baik-baik aja gitu, maksudnya sopan gitu. Tapi ternyata di luar, misalnya di sekolah atau di lingkungan, perilakunya itu ya kurang sopan santun gitu. Pasti itu ada faktor di dalam keluarganya, ada faktor eksternal yang mempengaruhi karakter anak tersebut. Jadi itu tadi kalau menurut Kak Rizky, faktor utama yang membentuk karakter anak itu ada di pendidikan non formal dari keluarga sendiri gitu. Jadi intinya pendidikan non formal itu sangatlah penting bagi anak karena karakter anak itu ditempa dari keluarga. Ya, benar ya Kak. Terutama dari keluarga. Ya mungkin apa ya? Mungkin ya bagi sahabat Setia Saka yang mempunyai adik itu sekarang kita ya sebagai mungkin yang kita sebagai kakak atau punya keluarga gitu yang masih berumur di bawah 15 tahun atau remaja, mungkin kita harus lebih banyak-banyak memberikan nasihat kepada mereka karena apa? Karena seperti yang Kak Ridi jelaskan tadi bahwasanya keluarga merupakan salah satu tempat bagi anak sendiri untuk menempa karakteristiknya itu, untuk membuat karakteristiknya sendiri. Karena apa? Karakter anak itu ada karena ya dari keluarganya, karakter anak itu ada karena ya mereka mencari dan melihat dari perilaku keluarganya sendiri. Karena keluarga merupakan rumah bagi mereka, keluarga merupakan tempat bagi mereka bernaung. Ya mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 4 menit ya, sudah melewati batas over. Ya mungkin ini langsung saya tutup saja. Terima kasih Kak Ridi yang sudah berkenan hadir dalam talkshow melalui live Instagram pada siang hari ini. Mohon maaf ya Kak Ridi tadi ada gangguan sedikit sampai-sampai eh, ngulang lagi ya live Instagramnya. Nah, mungkin dari Kak Ridi ada pesan-pesan terakhir untuk sahabat setia sebelum meninggalkan live IG. Ya, pesan dari Kak Rizi ini mungkin filosofi dari komunitas Geliat yang kakak bangun dengan teman-teman kakak ya. Tetap menjadi mata air untuk kehidupan, karena saat kita baik, insya Allah di sekeliling kita juga akan baik. Itu mungkin pesan Kak Rizi untuk teman-teman dari sahabat Zakat Jogja. Ya. Terima kasih Kak Rizi, terima kasih atas waktunya. Ya, bagi sahabat ya, ya sahabat Setia Saka yang telah melihat juga saya mengucapkan terima kasih banyak karena juga maaf juga kepada sahabat-sahabat Setia Saka tadi juga karena
sempat terjadi gangguan juga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya mungkin kalau ada kekurangan kata atau misal tadi ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Kak Rizi mungkin juga saya mewakili Kak Rizi aja. Mungkin kalau Kak Rizi juga memiliki sepatah kata itu yang kurang berkenaan, mungkin dari Kak Rizi juga akan meminta maaf. Jadi mungkin ini yang bisa saya dan Kak Rizi sampaikan pada talk show pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Setia Saka dan juga terima kasih kepada Kak Rizi ya kembali Ya, ya. sama-sama. Ya, saya akhiri talk show ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.